Selamat pagi semuanya, kembali lagi di podcast Sani. Dan hari ini kita Jalu dan Clarissa kedatangan tamu yang sangat cantik dan rupawan, bertalenta. Nah, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Selamat pagi Mas Jalu dan Clarissa dan juga anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Ratri, biasa dipanggil Mami, panggilan kesayangannya Mami. Di sini di SMA 1 Cepiring saya sebagai guru bimbingan dan konseling, dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa bergabung dengan anak-anakku semua. Jadi kita kan sebentar lagi ini akan mengadakan suatu hari yang sangat penting ya di kalender Indonesia, yaitu adalah Hari Pahlawan. Betul. Nah, jadi ini saya panggil Mami, udah apa ya? Oh, udah apa-apa. Ya, ini biasanya kan Mami. Oke, ini mengapa sih nih kok setiap tanggal 10 November itu harus diperingati gitu? Tentu saja kita setiap tahun memperingati tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Itu pasti ada sejarahnya ya. Awalnya pada tahun 1945, tepatnya di Surabaya di bulan Oktober tanggal 25, itu tentara Belanda dan dari Inggris ya, tentara Inggris dan dari Belanda itu datang ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya, ingin melucuti senjata yang dibawa oleh pasukan Jepang. Tapi kedatangan mereka itu malah menduduki tempat-tempat strategis seperti perkantoran. Nah, hal ini menyebabkan kita yang sudah merdeka, ya kan? Kita yang sudah merdeka merasa sangat, kok mereka malah mengganggu kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja kita raih di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, waktu itu arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, Bung Tomo pasti kalian juga kenal ya. Itu menyerukan perlawanan pada Belanda dan juga pada tentara Inggris untuk melawan mereka. Nah, di puncaknya tanggal 10 November itu terjadilah peperangan yang menimbulkan banyak korban dari bangsa kita juga, orang-orang sipil kalau tidak salah sekitar 20 ribuan. Kemudian untuk tentara Belanda dan Inggris itu yang meninggal pada waktu itu sekitar 1.600. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu di tanggal 10 November. Perjuangan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan, maka dari itu tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, kita di sini setiap tahun, setiap tanggal 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan, dan kita sebentar lagi akan memperingatinya. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Oke. Menurut Mami sendiri itu makna Hari Pahlawan itu apa? Maknanya bagi kita ya, bukan hanya bagi Mami, tetapi khususnya bagi kalian generasi remaja, generasi muda, sebagai penerus bangsa, bahwa Hari Pahlawan itu maknanya agar kita anak-anak muda selalu mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara. Kalian generasi muda tentu saja punya banyak potensi ya di bidangnya masing-masing. Nah, potensi-potensi ini yang harus kalian kembangkan agar bisa meraih masa depan dengan baik. Bagaimana kita harus bisa mengisi kemampuan kalian, memotivasi bakat minat yang kalian miliki sehingga kalian punya prestasi. Nah, prestasi-prestasi inilah yang akan mengukir atau mengisi kemerdekaan Indonesia. Itu salah satunya. Kalian sebagai generasi muda adalah untuk mengisi kemerdekaan. Kalian pasti misalnya Mas Jalu punya prestasi di bidang apa, Mas Jalu misalnya? Saya tanyakan dia. Boleh kan tanya? Oh iya. Apa Mas Jalu? Kalau prestasi itu saya tuh mungkin lebih merujuk kepada bidang bahasa ya, seperti Inggris, sastra Inggris gitu. Saya memiliki bakat di situ. Oh iya. Pantesan Mas Jalu juga ikut podcast juga ya. Iya. Kalau di kegiatan di sekolah, nah itu bisa kalian ikuti. Salah satunya
misalnya di language corner ya, itu juga bisa kan untuk menambah pengetahuan kalian, menggali bakat-bakat yang kalian miliki. Kalau Mbak Clarissa apa? Kalau saya itu ke bidang kayak paskibra. Oh, paskib. Sudah ikut ekstra? Nah, bagus sekali. Mudah-mudahan prestasinya semakin sukses ya Mbak Clarissa ya. Ya, jadi tugas kita sebagai generasi muda, kalau Mami sudah nggak muda lagi, kalian lah ya harus meneruskan perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi gitu, oke. Terus kalau misalnya cara memaknainya dari pahlawan itu di kehidupan sehari-hari, mungkin di lingkup sekolah itu bagaimana sih? Berarti kalau di lingkup sekolah adalah untuk kalian semua. Bagaimana memaknai perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang tugas kalian adalah mengisi kemerdekaan. Tugas utama kalian adalah belajar. Salah satu tugas itu harus kalian kerjakan dari sekarang. Tidak hanya dari sekarang, pasti sudah dari kemarin untuk mencapai prestasi. Belajar yang rajin, belajar yang tekun untuk meraih cita-cita. Saya rasa semua anak SMA Negeri 1 Cepiring pasti punya cita-cita di masa depan. Bagaimana untuk meraih prestasi, untuk meraih masa depan, cita-cita kalian adalah dengan rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang baik, agar nanti setelah lulus dari SMA kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Prestasi yang lain seperti tadi misalnya Clarissa sukanya ikut paski, nah itu yang kalian kembangkan. Jadi di dunia pendidikan kalian ya tugas utamanya adalah belajar. Seperti semangat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka dengan sangat bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Nah, kita yang generasi muda tugasnya adalah mengisi kemerdekaan dengan bakat, potensi di bidangnya masing-masing. Kemudian tidak hanya bermalas-malasan. Sekolah pasti juga harus perlu perjuangan, belajar yang tekun, ya kan? Setiap ada tugas dari Bapak Ibu guru harus kalian laksanakan, jangan ditunda-tunda. Nah, itu salah satu memaknai pentingnya Hari Pahlawan atau perjuangan para pahlawan di bidang pendidikan. Saya rasa itu ya, Mas. Iya. Mas Jalu dan Mbak Clarissa, jawaban saya seperti itu. Menurut Mami, siapa saja sosok pahlawan yang paling menginspirasi dalam sejarah Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan? Di bidang pendidikan itu banyak sekali pahlawannya ya, pahlawan di bidang pendidikan. Tapi yang paling menonjol adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, ada Raden Ajeng Kartini, terus Kiai Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, kemudian ada Dewi Sartika dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi yang paling menginspirasi seperti yang lain biasanya adalah jawabannya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu punya prinsip apa? Kalian tahu? Apa coba? Prinsip ya? Apa? Yang sering kita dengar. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Yang terakhir pasti tahu. Apa? Tuturi handayani. Itu juga ada filosofinya ya. Ini sambil belajar, sambil biar kalian juga ingat ya. Tokoh pendidikan nasional itu Ki Hajar Dewantara itu juga mendirikan sebuah sekolah. Ya, sekolahnya itu namanya Sarjana Wiyata pada waktu itu. Sarjana Wiyata itu ada di Yogyakarta. Karena tokoh pendidikan ini yang tadi saya sebutkan yang punya filosofi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Artinya ya, yang di depan ya, yang di depan itu memberikan apa? Contoh.
yang di tengah itu Meniru. yang di tengah adalah memotivasi, yang di belakang tuturi itu yang mendorong. Jadi kalau yang bagian kita mendorong, yang bagian tengah adalah memotivasi, yang paling depan adalah tadi ya memberikan contoh. Kalau di sini Bapak dan Ibu guru ya memberikan contoh pada kalian, memberikan contoh konkret. Bagaimana misalnya di dalam kehidupan sehari-hari nih contoh biasanya yang sering kita temui. Dalam kehidupan sehari-hari apabila kita ketemu dengan orang yang lebih tua, biasanya kita memberikan salam. Nah, Bapak dan Ibu guru pasti sejak kalian kecil ketika kalian TK sudah memberikan contoh. Kalau ketemu yang lain, ketemu yang lebih tua, kita memberi salaman. Kalau melihat orang yang membutuhkan pertolongan, pasti kita akan membantu. Kalau kita ada teman yang sedang kesusahan, kita tugasnya adalah menghibur. Nah, itu tokoh konkret, tokoh nyata yang menginspirasi bagi saya tentu saja. Yang pertama tadi adalah Ki Hajar Dewantara. Kalau yang kedua tentu saja Ibu Raden Kartini. Kenapa? Karena saya sebagai seorang perempuan ya. Saya juga perempuan. Iya, Clarissa juga perempuan. Mungkin kalau waktu itu tidak ada Raden Ajeng Kartini, kita nggak bisa sekolah ya. Kita nggak bisa sekolah, Mami nggak bisa jadi guru. Tapi dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini, emansipasi wanita bangkit ya. Waktu itu zamannya Raden Ajeng Kartini nggak ada anak-anak putri bersekolah, nggak ada. Bolehnya ya sudah mereka masak, merawat anak, pokoknya berkeluarga, tidak punya karir. Beda dengan zaman sekarang, banyak yang jadi menteri ya kan, profesor, itu yang perempuan loh ya. Terus pilot juga ada. Pokoknya dengan emansipasinya Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, maka derajat wanita diangkat. Jadi itu salah satu yang menginspirasi saya sebagai seorang perempuan. Tentu saja sebagai seorang pendidik tadi adalah Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua Raden Ajeng Kartini. Itu jawaban saya. Ya. Nah, kalau kan tadi Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Kartini. Nah, itu tuh kalau dari kedua pahlawan itu apa aja sih sifat keteladanan yang mungkin bisa dicontoh bagi kita semua gitu? Keteladanan dari Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara ya. Yeah. Tadi memberikan semangat bagi kita untuk terus belajar. Ya. Dengan tadi filosofi yang yang tadi disampaikan, Mas Jalu masih ingat apa tadi? Ing ngarsa sung tulado, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Itu gunanya untuk kita semua. Ya. Kita itu harus saling bergerak maju ke depan, yang tengah memotivasi, yang belakang mendorong apabila kita mempunyai cita-cita. Jadi intinya kita tidak boleh malas-malasan. Contohlah seperti Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai Bapak Ibu guru juga maksud dari Ki Hajar Dewantara itu, guru itu sifatnya harus ngomong siswa-siswi, membimbing. Kalau ada siswa-siswi yang salah ya kita harus mengingatkan. Tidak boleh langsung kita kok mau menjudge atau menghukum. Pasti awalnya kita bimbing, kita ingatkan seperti itu. Tidak boleh langsung plak. Apalagi di zaman sekarang ini ya, dikit-dikit dilaporkan. Jadi kan tidak, maksud saya guru juga ada tahap-tahapannya. Dan tujuan Bapak Ibu guru ketika kita itu menegur kalian tentu saja agar kalian menjadi lebih baik. Keteladanan tadi yang harus kita contoh dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari Ibu Raden Kartini ya tadi, untuk anak-anak kita yang perempuan harus tetap semangat, jangan kalah sama anak laki-laki untuk kesetaraan gender. Sekarang ini kan pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan sama, dibuka sama. Iya sekarang ini. Bahkan kalau kalian lihat di SMA Cepiring ini, gurunya yang laki-laki dan perempuan banyak yang mana? Banyak yang perempuan. Nah itu juga salah satu faktor
dari emansipasi wanita yang dipelopori oleh Ibu Raden Kartini. Jadi sebagai perempuan kita harus maju, jangan males-malesan, males belajar, jangan kalah sama kaum laki-laki, harus setara gitu. Ini untuk Clarissa ya, harus semangat belajar yang rajin ya nak ya. Iya Mi. Tantangan apa yang dihadapi dalam menghormati jasa para pahlawan di era modern saat ini? Di era modern saat ini kalian itu tantangannya luar biasa banyak ya, terutama di bidang medsos ya, karena kemajuan teknologi ya dibandingkan dulu. Kalau dulu itu kan nggak ada HP, nggak ada yang namanya internet, juga nggak ada. Dulu adanya tulisan pakai surat itu kan. Nah sekarang apa-apa kalian ingin mengetahui berselancar di dunia maya, tinggal pencet-pencet sudah bisa lihat kemana-mana. Nah itu sebetulnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kita harus bisa memilah mana sisi positifnya. Oh sisi positifnya kita bisa belajar dari dunia medsos tadi ya. Kita cari positifnya untuk menambah ilmu pengetahuan. Tapi yang negatif nggak usah kita jauhkan dari hal-hal yang tentu saja akan memperburuk atau mengurangi kegiatan kalian. Jadi kalian cuma pegang HP terus, main game terus, nah lupa pada kehidupan di sekitarnya. Karena kalau sudah pegang HP, coba ini misalnya saya tanya ke Mas Jalu, kalau sudah pegang HP, asik apa enggak? Ya asik sih. Asik. Iya. Kadang-kadang ketika kita sudah terlalu asik, kita lupa. Iya. Ya, kita tidak menghiraukan yang ada di sekitar kita. Nah, boleh pegang HP, tapi harus ingat waktu. Kalian sebagai seorang pelajar, waktu yang pertama, yang utama adalah belajar untuk meraih masa depan agar nilainya juga bagus. Ya, jangan terlalu banyak bermain game. Sekarang ini malah ada judi online. Nah, kemarin saya lihat di televisi itu banyak yang ditangkap. Mungkin mencoba, aku menang. Nah, nanti mengulangi lagi. Saya yakin kalian berdua tidak, karena kalian berdua adalah anak-anak yang luar biasa. Itu ya nak ya, tantangannya. Oke. Emang bahaya juga sih kalau yang urusannya judi online karena kan bisa buat kecanduan juga. Betul, iya. Apalagi kalau udah pernah menang ya Nang ya. Yeah. Sekarang menang berapa ratus ribu misalnya. Besok nyoba lagi. Nah, itu kecanduan. Nanti malah tahu-taunya ditangkap. Ya kan? Nah, itu tadi. Maka kalian sebagai seorang pelajar, tugas utama kalian satu, yaitu belajar dengan tekun. Apabila kalian ingin meraih cita-cita. Mami tanya, cita-citanya Mas Jalu apa? Kalau saya itu pengen, jadi cita-cita saya itu ada dua. Yang satu tuh cuma buat cadangan aja gitu kan. Nah yang satu itu tuh yang pertama saya pengen jadi penerjemah. Nanti saya rencananya ingin masuk sastra Inggris. Lalu ingin mengikuti karir menjadi penerjemah. Nah kalau misalnya itu gagal, saya cadangannya masuk pro wrestling. Apa? Pro wrestling. Apa itu? Nah itu jadi nanti saya gulat. Ini saya kok masih asing ya. Nah, olahraga ya Mas itu ya. Oh iya. Oh Nanti gitu. saya tiap minggu kan banting-banting meja kan. Oh kan gitu ya. Melampiaskan. Iya. Oh iya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi penerjemah aja Iya. ya. Belajar yang bagus. Kalian ini Mas Jalu masih kelas 11, masih banyak waktu belajar. Nanti siapa tahu di kelas 12 ikut eligible. Nah, masuk jurusan sastra Inggris yang SNBP. Nggak usah yang SNBT. SNBP kan nggak usah pakai tes, langsung diterima. Iya. Iya, sesuai mana yang pengen di UNES, di UNDI, UGM. Kalau Clarissa cita-citanya
jadi polisi. Oh, jadi polisi. Berarti harus latihan fisik dong. Iya. Sudah dilatih terus ya. Karena hobinya juga paskibra. Tapi kan nggak hanya fisiknya aja yang menok ya. Iya. Itu juga harus pinter. Masa polisi bodoh kan harus pinter. Iya. Ya. Oke. Bagus. Ya. Oke, terima kasih Mami. Sama-sama. Untuk teman-teman juga mungkin bisa dipelajari video hari ini, mungkin bisa untuk menjadi pelajaran kalian semua juga. Jadi itu sekian dari kami podcast Sanik, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.